Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Galuh Novitaning Tias, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar dengan Model Problem Based Learning Berbasis Games Kelas 5 SD Negeri Tegalrejo 2. Latar belakang penulisan artikel saya yang pertama, pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan melalui proses pembelajaran, di mana untuk mewujudkan pendidikan yang baik, maka perlu kontribusi dari peserta didik, salah satunya yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dilakukan untuk mendorong suatu usaha serta mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mendapatkan hasil bahwa peserta didik tidak tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini terlihat ketika guru kelas menyampaikan materi, peserta didik tidak memperhatikan dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Rendahnya motivasi belajar bahasa Indonesia peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat. Berdasarkan akar penyebab rendahnya motivasi belajar bahasa Indonesia, dapat ditawarkan alternatif tindakan dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning berbasis games. Yang selanjutnya yaitu metode. Desain penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain yang dikemukakan oleh Kemish dan Clark. Prosedur penelitian dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengamatan, angket, dan dokumentasi mengenai penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis games. Sumber data dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Tegalrejo 2 yang terdiri dari 10 perempuan dan 18 laki-laki. Teknik keabsahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari aktivitas mengajar guru dan umpan balik peserta didik. Data kuantitatif digunakan untuk memberikan skor pada angket motivasi belajar menggunakan skala Likert. Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, peneliti menyampaikan persepsi, tujuan pembelajaran, serta memberikan motivasi dan aturan pembelajaran. Sedangkan untuk kegiatan inti dilakukan sesuai dengan 5 sitak problem-based learning dan mengintegrasikan games sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia. Pada kegiatan penutup, guru memberikan soal evaluasi, rencana tindak lanjut, dan rencana pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan agar dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dengan menggunakan model problem-based learning, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Selain itu, penerapan model pembelajaran problem-based learning ini dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan hasil angket motivasi belajar peserta didik pada siklus 1 hingga siklus ketiga. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vika dan Heni pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning berbasis games dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbasis games ini juga dapat menarik perhatian peserta didik untuk aktif dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan mudah selama kegiatan belajar berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbasis game peserta didik kelas 5 SD Negeri Tegalrejo 2 dapat meningkat dan berada dalam kategori sangat termotivasi. Hal ini dapat dilihat dari presentase motivasi belajar peserta didik pada setiap siklus yang ditandai dengan adanya peningkatan hasil angket setiap akhir siklus. Pada hasil angket motivasi belajar dari siklus 1 ke siklus 2 meningkat 8,2%.
Dari siklus 2 ke siklus 3 meningkat 8,8%. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.